Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pagi ini memasuki pembelajaran kelima, tema 3, subtema 1. Buka buku tema 3, halaman 41 sampai halaman 42. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Botol kaca, toples kaca, dan gelas kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Sendok, garpu, koin. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Penghapus karet, ban, sendal karet, dan sepatu karet. Buka buku tema 3, halaman 42. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Pada tabel tertera kolom nomor, kolom nama benda, dan kolom bahan pembentuk. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Nomor 1. Nama benda: cermin, botol, mangkok, piring, jendela, dan spion. Bahan pembentuk: kaca. Nomor 2. Nama benda: ban sepeda, balon, karet gelang, dan penghapus. Bahan pembentuk: karet. Nomor 3. Nama benda: sendok, garpu, pisau, uang logam, dan panci. Bahan pembentuk: logam. Nomor 4. Nama benda: ember, gayung, kantong kresek, dan botol air minum.
bahan pembentuk plastik. Nomor 5, nama benda, meja, kursi, lemari, pintu, pensil, dan tempat tidur, bahan pembentuk kayu. Buka buku tema 3, halaman 43. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Logam, bahan pembentuk benda. Karet, bahan pembentuk benda. Sifat bahan kaca: pertama, kedap air. Kedua, tembus cahaya. Sifat bahan logam: pertama, kuat. Kedua, mudah dibentuk. Ketiga, penghantar panas. Sifat bahan karet: pertama, kuat dan lentur. Kedua, tidak tahan api. Contoh benda kaca: pertama, gelas dan piring. Kedua, daun jendela. Ketiga, spion. Contoh bahan logam: pertama, pagar sekolah. Kedua, sendok dan garpu. Ketiga, penggorengan. Contoh benda karet: pertama, ban mobil. Kedua, balon. Ketiga, bola. Buka buku tema 3, halaman 44. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertama, selalu membuang sampah yang telah kita gunakan tempatnya. Kedua, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Ketiga, melaksanakan piket kelas. Keempat, mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria.
kalian pasti bisa. Karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Musyawarah berjalan dengan lancar. Buka buku tema 3 halaman 46 sampai halaman 47. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter M, sentimeter cm, dan milimeter mm. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan M, cm, dan mm? 1 M sama dengan titik-titik cm sama dengan titik-titik mm. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 milimeter. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. 30 cm. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter
ditambah 10 cm, sama dengan 4 meter 10 cm. Panjang mobil Dayu 410 cm. Buka buku tema 3 halaman 48 sampai halaman 49. Hayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Sebagai contoh, nomor 1, 200 cm sama dengan 2 meter. Sebagai contoh kedua, nomor 6, 2 meter 45 cm sama dengan 245 cm. Lakukan aktivitas berikut ini. Pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu atau ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Keempat, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Kelima, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Tebakanmu 2 meter 0 cm. Hasil pengukuran 1 meter 80 cm. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya, membuat pot tanaman dari botol bekas atau kaleng. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.